Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kali ini berjumpa dengan saya Liana Hoirunisa dalam sebuah agenda Wela Ngaji Online yang kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang keutamaan sholat atau pentingnya sholat. Sudah sholatkah kita hari ini? Apakah sholat kita hari ini sudah berkualitas? Apakah setiap harinya kita selalu melaksanakan sholat fardu 5 kali? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita selalu pertanyakan kepada diri sendiri. Sudah baikkah sholat kita? Sudah berkualitaskah sholat kita? Dan lain-lain. Hal ini dikarenakan karena sholat merupakan sebuah ibadah yang nanti di akhirat nanti hisab pertama kali itu adalah sholat kita. Ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Jika sholat kita baik di dunia ini, maka amal-amal lain pun akan baik. Jika sholat kita tidak baik, maka amal-amal lain pun akan bernilai kurang baik. Meskipun yang namanya sholat bukan satu-satunya tolak ukur menjadikan kita bertakwa atau tidak. Hanya saja sholat merupakan hal yang paling penting yang menjadi kita bisa mengukur diri kita sendiri, apakah ketakwaan kita sudah benar-benar baik di hadapan Allah ataukah belum. Nah, ini penting disadari kita bersama sebagai sebuah introspeksi diri masing-masing agar kedepannya kita bisa lebih menjaga sholat kita, lebih bisa menjadikan sholat kita itu lebih berkualitas lagi, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya sholat dalam sejarahnya, perintah sholat diterima oleh Rasulullah SAW ketika beliau menunaikan Isra Mi'raj. Perintah sholat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung kepada Rasulullah SAW. Ini mengindikasikan bahwa sholat merupakan ibadah yang spesial yang Allah berikan kepada Rasulullah dan umatnya. Maka sudah sebagai sebuah kewajiban kita untuk membuat sholat itu sebagai ibadah yang spesial juga. Ada banyak keutamaan-keutamaan sholat, ada banyak keistimewaan sholat, dan dalil tentang sholat pun banyak sekali. Di sini ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang dimana Allah itu menjanjikan kebahagiaan bagi hambanya yang mendirikan sholat dengan segenap jiwa dan raganya, baik itu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yang artinya, telah beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Nah, dalam ayat tersebut sudah terlihat jelas bahwa kita dalam menjalankan salat juga bukan sekedar menjalankan. Namun, isi dari sholat kita berkualitas atau tidak bisa dinilai dari kehusyukan kita. Khusyuk atau tidaknya kita, niat kita sholat itu bagaimana, ikhlas atau tidak, pamer atau tidak. Nah, itu bisa menjadi sebuah nilai ya, yang menjadikan sholat kita itu bernilai baik atau tidak. Nah, ini kita perlu berhati-hati sekali dalam menjalankan sholat, baik secara niat, baik secara gerakan sholat, baik itu pelafalan, bacaan-bacaan sholat. Nah, kita perlu sekali untuk memperbaikinya, untuk terus meningkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Mengingat betapa pentingnya sholat. Dalam terjemah kitab Tanqihul Qaul ada karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bandani. Ya. Di sini disebutkan ada beberapa hadis. Yang pertama, ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, As-salatu ibaduddin, faman aqwamaha faqad aqwamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya, salat itu tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafaru jiharon. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia pun telah kafir terang-terangan. Hadis riwayat Tobroni dari Anas dan isnadnya Hasan. Selain itu, dalam kitab ini dikutip dari Al-Ghazali yang berkata dalam kitab Al-Ihya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sungai tawar yang deras di depan pintu rumah seseorang dari kamu, di mana ia mandi setiap hari 5 kali. Apakah menurut pendapatmu itu ia menyisakan kotorannya sedikit pun? Mereka menjawab, tidak ada. Nabi Muhammad SAW bersabda, salat 5 waktu menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air menghilangkan kotoran. Nah, coba bayangkan ketika kita mandi sehari 5 kali, betapa bersihnya badan kita dari berbagai macam kotoran. Nah, itu mengindikasikan bahwa salat itu merupakan ibadah yang paling penting. Ya. Ada banyak hikmah juga. Hikmah kita mendirikan salat. Dalam NU Online yang dirangkum dalam sebuah kitab karya Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bugho dalam Al-Fiqh Al-Manhaji ala madhabi Imam Syafi'i, disebutkan
bahwa hikmah sholat yang pertama, dalam sholat ada sujud, sebuah posisi di mana kita merendahkan diri hingga mencium tanah. Ini merupakan pengingat bagi kita akan kerendahan kita di hadapan Allah, Sang Pencipta. Karena sesungguhnya di hadapan Allah kita hanyalah hamba yang mutlak, sepenuhnya milik Allah. Hikmah yang kedua disebutkan bahwa sholat menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya tiada yang mampu memberi pertolongan kepada kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga, sholat dilakukan sehari semalam sebanyak 5 kali. Ini berarti ada 5 kali dalam sehari semalam kita bisa bertobat kembali kepada Allah. Karena memang pada dasarnya dalam sehari semalam tidaklah mungkin kita terluput dari dosa, baik disengaja ataupun tidak. Hikmah yang keempat, memperkuat akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sehari-hari godaan kenikmatan duniawi dan godaan setan senantiasa mengganggu akidah kita hingga kita lupa akan keberadaan Sang Khalik yang Maha mengawasi. Dengan melakukan ibadah salat, kita kembali mempertebal keyakinan dan keimanan kita sebagaimana tumbuhan kering yang segar kembali sesudah diguyur hujan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itu tadi sekelumit keutamaan atau pentingnya salat yang harus kita jaga, yang harus kita perbaiki. Karena salat tidak hanya dinilai dengan penuh tidaknya, tapi juga dinilai dengan hati kita, dengan niat kita, kehusyuan kita, keikhlasan kita dalam melaksanakan sholat. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa menjadi sebuah pembelajaran yang bisa menjadikan wasilah kita untuk memperbaiki diri lagi dalam melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.